Oke, Pak Lora Islam atau Kristen, Pak Lora? Kalau sudah pakai peci ini pasti Islam lah. Romo saya pakai peci loh, Pak. Dia kan Islam KTP. Pak, Romo saya orang Kristen kok Islam KTP. Romo Ya, itu Kristen. saya mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Boleh. Kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan. Kalau dia Allah, karena dia adalah firman Allah. Firman Allah berdoa kepada Sang Bapa yang adalah Allah. Apakah benar Yesus itu adalah utusankah? Betul, dia adalah firman yang diutus. Dia adalah anak Allah yang diutus. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yang mengenal engkau satu-satu Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Enggak, mana ada gitu tulisannya kok. Iya. Ya, kitabku. Yohanes Inilah 17 hidup yang ayat 3. kekal itu, dengerin. Ini saya hafal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal adalah yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Di situ engkau ada utus. kata engkau. Engkau itu Sabar. siapa? Bapa. Yesus kan itu berkata, engkau itu siapa? Bapa. Iya, namanya Bapak sendiri itu siapa? Allah. Allah itu nggak punya nama, Bang. Allah kami bukan manusia, Bang. Kalau Allah punya nama, kalau Allah punya nama, apa bedanya Allah itu sama kamu? Allah kami nggak punya nama, makanya dia disebut Bapa. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, hidup yang kekal itu yaitu mereka, berarti orang-orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau kamu tidak kenal Yesus dan tidak kenal Bapa, kamu nggak bisa hidup kekal. Ih, itu ngeri loh. Anda kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kata siapa? Nah itu tadi yang kamu bawa. Tadi kamu bawa ayat itu. Kamu Ya, harus ya. kenal sama Yesus. Coba Mau saya terangkan kenalin dulu. nggak? Terangkan Kamu dulu. saya mau kenalin nggak Tuhan Yesus sama kamu? Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, juga yang menciptakan kamu bersama dengan Sang Bapa dan Rohnya. Itu Tapi saya kenalin. tapi umat Islam menyatakan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta langit dan bumi dan Oke. seterusnya. Dengan cara seperti apa Iya, Allah Mbak. mencipta? Kenapa, Mbak, Yesus itu kok disalib, Mbak? Sedangkan Dengan dia cara- Tuhan, Mbak. Ini dengan Ya, Pak. cara apa Allahmu itu mencipta? Jawab dulu. Ya, dengan cara bilang kayak kun fayakun, maka jadilah Oke. jadi sesuatu, Mbak, begitu. Waktu dia berkun fayakun dengan apa? Ya, dengan perkataan. Ah, dengan perkataannya kan, betul? Betul? Perkataannya Allah sama nggak dengan Allah? Ya, dirinya sendiri yang ngakui Tuhan, Oke. Mbak. Jelas itu. Allah Di ayat dengan At-Toha perkataannya 114 itu. sama Jelas atau itu. tidak? Aku adalah Allah yang wajib kamu sembah. Itu Nah, ada. waktu dia berkata seperti itu, perkataannya sama nggak dengan Allahnya? Ya, sama. Berarti Allahmu udah ada dua dong. Satu. Kalau Allah sama dengan perkataannya, berarti Allah adalah perkataan dong. Satu, Allah itu satu. Ya, oke. Allah itu satu. Berarti Quran itu adalah Allah. Bukan itu. Nah, itu. Kalimat Kalau Allah. kamu bilang Quran bukan Allah, apakah itu perkataan Allah? Al-Quran itu kalimatullah, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimatullah itu perkataan Allah bukan? Ya, perkataan Allah. Tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Berarti Quran adalah Allah dong. Perkataan Allah. Mana? Sekarang saya tanya, Mbak, Allah. begini, Mbak, kenapa Yesus itu kok disalib, Mbak? Apakah dia bisa menghapus dosa seluruh umat manusia, Udah ke Pak? Yesus bang, itu adalah. yang ada lahir ke dunia. Apakah Yesus itu menjadi penebus, Pak? Apa sih bang? Coba, tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Kalau Quran itu perkataan Allah, berarti Quran adalah Allah. Setuju nggak? Kalimatullah, Pak. Perkataan dari Allah. Iya, Al-Quran kalimatullah yang itu diturunkan perkataan, kepada Mbak. Nabi Muhammad SAW Iya. untuk menyampaikan
untuk menyampaikan Kalimat itu kepada perkataan umatnya, Pak, agar bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, Pak. Siap. Kenapa Anda Jadi tidak apakah percaya perkataan dengan Allah kepada Al-Quran, Allah? Pak? Al-Quran itu kitab suci, Pak. Kan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa Anda tidak mempercayainya, Mbak? Itu jelas di keterangan Al-Quran, Mbak. oke, Al-Quran membenarkan kitab. Kitab yang terdahulu. Oke, kitab yang terdahulu mana, Bang? Ya, kitab terdahulu. Loh, kitab kami tidak pernah minta disempurnakan sama kitab kau. Kitab kau aja yang ngaku-ngaku, ibarat kata, kau ngaku-ngaku sebagai pasanganku, aku aja nggak ngakui kau pasanganku, kan kayak gitu. Gini bang, kitab kami nggak butuh kitab Anda, jelas. Kami nggak butuh kitab Anda. Kitab Anda butuh nggak kitab kami? Saya tidak butuh dengan kitab. Ya udah, kalau Anda tidak butuh. Karena saya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja, Pak, begitu. Ya nggak apa-apa, kalau kau berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi jangan bawa-bawa kitab saya. Tapi Al-Quran saya menyatakan seperti itu, Pak, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, Pak. Buku Harry Potter juga ngaku seperti yang sama kayak kamu. Tapi apakah lantas kitab saya butuh pernyataan dari Harry Potter? Kan enggak. Harry Potter, tahu Bapak, kitabnya Harry Potter, buku Doraemon, itu juga mengklaim yang sama. Tapi kami nggak peduli. Kenapa? Dengan atau tanpa mereka, kitab Harry Potter, kitab Doraemon, kitab kami tetap sendiri berdiri, Pak. Jadi kami nggak butuh kitab kalian. Oh, Ibarat Bapak ya, ngaku-ngaku saudara saya. Sama dong kalau gitu. Saya tidak butuh kitab Anda, Pak. Saya tidak. Ya udah, butuh. kenapa? Saya percaya Al-Quran dan Al-Hadis. Saya nggak nanya kamu, Pak. Saya nggak nanya sudah. kamu. Gimana? Serah Sekarang Allah. saya mau bertanya kepada Anda, Pak. Kenapa Yesus itu kok disalib? Padahal dia Tuhan, kok disalib? Lalu di mana Rohul Kudusnya? Kan dia bangkit, Pak, pada hari yang ketiga. Kamu kemarin libur nggak? Dibangkitkan apa bangkit? Iya, bangkit dan dibangkitkan. Loh, di situ kan ada dua zat yang membangkitkan dia, Pak. Siapa Iya, dia? dia juga bangkit sendiri. 3 zat lah. Dia adalah zat firman. Loh, Dia bangkit sendiri. ada zat berapa di situ, Pak? Ada 2 ya. Allah itu punya firman. Allah yang adalah Bapa tadi ya, Yohanes 17:3. Bapa itu punya firman, punya roh. Yesus ini kan firman. Ya. Jadi kalau Allah Tritunggal ini membangkitkan Yesus, maka Yesus yang adalah firman, dia bangkit sendiri. Oh, Tritunggal itu 3 menjadi satu hakikat begitu, Pak? Bukan. Tritunggal itu satu Allah yang punya 3 kodrat berbeda. 3 realita berbeda, bukan kodrat. Iya, jadi 3-3-nya harus ikuti sampean, Pak, begitu, Pak. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu itu cuman badan, suara, atau nafas toh? Oh, Anda tanya balik kepada saya. Biar Anda ngerti. Mungkin nggak manusia itu disebut cuman tubuh toh? Gimana, Pak? Mungkin nggak manusia itu disebut manusia hidup kalau dia cuman punya tubuh doang? Oh, tidak bisa, Pak. Karena Pak, tubuh ini membutuhkan roh, Pak. Iya. Kalau Jadi bisa nggak? Oke. Tanpa roh kita tidak bisa begitu. Iya. Tidak bisa begitu, Pak. Jadi sama seperti Allah saya yang satu, Bapak. Bapak itu tidak bisa tanpa firman, tanpa roh. Itu Allah kami itu bukan satu kayak satu mayat. Allah kami itu punya firman dan punya roh. Itulah yang disebut Tritunggal tadi. Tidak bisa bergerak kalau tanpa roh itu, Pak. Betul. Jadi kalau Bapa Allah kami tidak punya roh, dia tidak bisa gerak. Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Allah itu segala-galanya, Pak. Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Saya tidak pernah, Pak, melihat dia, Pak. Tapi saya meyakini bahwa dia itu adalah ada, Pak. Begitu. Ya. Bagaimana kamu tahu dia ada? Ya, dengan cara perasaan saya, dia ada, Pak. Begitu, Pak.
Yakin saya, 100% yakin, Mbak. Oke. Walaupun dia tidak berbentuk dengan manusia, menyerupakan manusia, tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, saya yakin. Oke. Dia Begitu, pernah Mbak. nggak mengatakan dirinya Kenapa Anda menuhankan manusia, Mbak? Yesus itu adalah manusia, Mbak. Yesus itu firman Allah, tadi udah saya jelaskan. Berarti Yesus itu menjelma manusia, begitu kan? Betul. Jadi 100% Bukan, salah, dengar ya. Begitu, Mbak. Bukan Yesus yang menjelma jadi manusia. Firman yang menjelma jadi manusia. Kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Kalau Yesus itu nama manusia. Jadi yang menjelma jadi manusia bukan Yesus. Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Salah. Yesus nggak Gini, bisa. Mbak. Iya, Mbak. Gini, Mbak. Apa namanya? Yesus itu 100% ada, 100% Tuhan, begitu kan? 100% ada, Nggak ada 100% dalilnya manusia. gitu. Bukan. 100% manusia, begitu. Yesus itu adalah firman Allah dan juga manusia. Jadi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, bukan 100%. Oh, jadi begini, Mbak. Sepenuhnya emas, sepenuhnya logam, gitu kan, Mbak? Ibaratkan emas. Kalau Dan emas, sepenuhnya emas dan logam, begitu kan? kalau emas dia nggak bisa ngomong, ya kan? Aduh. Kalau emas itu tidak bisa bicara. Bagaimana dengan Allahmu? Apa Allahmu bisa bicara? Iya, dia bisa berbicara kepada nabinya, Pak, kepada utusannya, Pak. Oke. Termasuk Nabi Musa Oke, pernah. saya nggak nanya Nabi Musa. Apakah Allahmu pernah berbicara dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa. Saya nggak nanya Musa. Saya nanya Nabi Muhammad. Apakah Allahmu pernah bicara dengan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Gini, Mbak, saya jelaskan dulu ya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Begini, Mbak. Nabi Muhammad itu kapan saja, Mbak, mau bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad itu menghargai Saya nggak nanya itu. malaikat Jibril, Mbak. Saya tidak Karena bertanya malaikat dari Jibril lah yang perspektif. menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Ini, Pak, begitu, Mbak. dengar, Dari Bang. Allah dan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, begitu, Oke, Mbak. Bang Lora, saya nggak nanya itu. Saya tidak bertanya dengan perspektif Nabi Anda. Saya tanya, apakah Allahmu pernah berbicara dengan utusan yang kamu bilang tadi, yang namanya Muhammad? Allahmu pernah nggak berbicara kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Itu melalui lewat perantara oleh malaikat, Mbak. Malaikat Jibril alaihissalam. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya perantaranya, saya nggak nanya malaikatnya. Apakah Allahmu pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Allah berbicara kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya sesuai dengan statementmu. Allah berbicara kepada utusannya nabi-nabi entah yang mana. Pertanyaan saya, Allahmu pernah tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Saya kurang mengoreksi, Pak. Saya kurang mengoreksi. Oke. Mungkin di Al-Quran ada, Pak. Mungkin di Shalom. Ya, jadi apapun ceritanya, kok kamu begini, nggak apa-apalah, aman lah. Ya, jadi kamu lebih baik mencari tahu tentang imanmu daripada kamu nanya-nanya Tuhan saya. Mending kamu pelajari dulu aja tentang Tuhan. Ya nggak sih? Oke, kita naikkan. Ini bisa on cam ya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Halo, Bang El Kasuban. Halo. Boleh buka kameranya, Bang? Mana nih kameranya? Terbalik pula Udah. nih. Nih, udah kebuka kok. Tinggal wajah Abang aja nih yang belum ada. Ya, teman-teman 3.000 orang ya, jangan lupa subrek akun YouTube aku yang baru mulai launching kemarin ya. Nama channel YouTube-nya adalah Agatha Opalermo Official. Jadi kalian boleh subrek ya, teman-teman ya. Nanti bisa lihat tayangan ulang dari live di sini. Thank you. Halo, Bang Suban.
Halo, Bang Suban, Islam atau Kristen? Islam Mbak. Iya, silakan Bang Suban mau bertanya apa? Mau bertanya, Silakan. saya mau bertanya apa ya? Mbak yakin dengan agama Mbak nggak? Saya yakin dengan Tuhan saya. Ah, berbicara Tuhan. Mhm. Tuhan Mbak siapa? Tuhan saya atau sesembahan saya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Tritunggal. Hmm, Kalau tri kan berarti 3. betul. Yang mana satu tuh? Itu tunggalnya. 3 dalam 1. Itulah. Kenapa 3-nya aja? Udah dibilang Tritunggal, tunggalnya nggak dibilang. Nggak diartikan. Sekarang 3-nya itu apa aja itu 3-nya? 3 itu adalah 3 realita. Realita, Tahu realita? Keberadaan nyata. keberadaannya. Iya, keberadaan nyata dalam satu hakikat Allah. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 realita, yaitu Bapa, Bapa yang punya firman dan punya roh. Jadi Allah kami, Bapa, itu punya firman dan punya roh. Dia tidak satu seperti batu yang nggak punya roh, yang nggak punya firman. Gitu. Itulah sesembahan saya. Punya Kalau abang sendiri gimana? Abang yakin dengan Tuhan abang? yakin Oke. Yakin terhadap? terhadap Tuhan. Oke. Apa yang membuat Anda yakin terhadap Tuhan Anda? Karena dia menciptakan bumi ini dan isinya. Semua Tuhan juga ngaku itu, Bang. Iya. Kalau yang membuat kamu yakin dengan itu, kenapa kamu tidak Kristen? Karena Tuhan saya juga menciptakan langit dan bumi ini. Atau Tuhannya Hindu juga mengaku seperti itu. Jadi kalau Anda yakin karena dia mencipta, ya berarti semua agama di sini bisa Anda masukin dong. Iya, kan bedanya Mbak Tritunggal, saya nggak ada trinya, saya satu aja. Oke. Allahnya satu. Ya, Satu yang seperti apa? zat yang apa namanya, yang dahulu dan yang terdahulu gitu, Pak. Yang terdahulu? Satu yang terdahulu. Iya, Oke. Kita pakai logika boleh? boleh. Oke. Kalau Allah itu adalah yang terdahulu, Bang. Di abad ketiga, bangsa mana yang udah beragama Islam? Abad ketiga. Jangan abad ketiga, abad pertama aja. Oke, abad pertama siapa yang sudah beragama Islam? Ya, Adam. Ada memang lahir di abad 1. Bukan, saya nggak tahu abad keberapa itu saya tak tahu, Mbak. Awalnya kan Adam dan Hawa, ya kan? Oke. Nah, jadi ya Adam dan Hawa itu Islam, Mbak. Oke. Kita sama-sama tahu ya, seluruh dunia tahu agama Islam itu baru ada di abad ke-7. Mungkin nggak Adam beragama Islam. Iya, karena Islam itu artinya penyempurnaan dari seluruh agama, Pak. Berarti menyempurnakan agama Hindu juga? Are you sure? Maksudnya itu setiap nabi itu membawa ajarannya sendiri. Nabi yang mana nih? Nabi ya mungkin kalau Mbak tengok di apa namanya, di internet banyak itu, Mbak, nabi-nabi yang membawa kitab suci kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah kalian juga mengimani Nabi Mormon? Nabi Zoroaster? Itu juga nabi loh, Bang. Nabi Mani. Tahu nggak, Bang?
Nggak tahu saya itu. Nah, jadi menyempurnakan agama yang mana, nabi yang mana nih? Karena ada begitu banyak nabi, Bang. Kalau kami ini nabi 25 nabi yang harus kami ketahui, Mbak. Tapi Nabi kalau siapa, Bang? Marmit apa itu tadi? Mani, Zoroaster. Ah, Itu Mani soalnya itu juga nabi, Bang. tak masuk dalam ini kami, Mbak. Ajaran kami. Oh, berarti menyempurnakan agama yang mana dan nabi yang mana ini? Bukan, tadi kan saya sudah jelas, bukan agama. Maksudnya ajaran, bukan agama ya. Saya ralat ya. Ajaran kitab suci yang dibawa oleh nabi. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau Musa, nggak usah lah Musa. Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ada kan, Bang? Nabi Su'aib Ada. ada. Oke. Apa nama kitabnya Nabi Su'aib? Su'aib. Nabi Su'aib. Saya lupa, tunggu dulu ya. Hmm. Nabi Su'aib. Hmm. Tunggu dulu. Nabi Su'aib itu kitabnya Hmm. diberikan kepada nabi-nabi lain seperti Taurat. Hmm. Kalau Nabi Su'aib itu katanya di sini tidak memiliki kitab sendiri yang disebut sebagai kitab yang diberikan kepadanya, seperti kitab-kitab diberikan kepada nabi lain seperti Taurat, Nabi Musa, Zabur. Jadi untuk yang diberi Nabi kitab Daud. siapa aja? Ibrahim dikasih kitab nggak? Ibrahim. Hmm. Ibrahim, tunggu dulu Mbak ya. Ibrahim itu kitabnya Taurat kalau nggak salah Mbak. Tunggu dulu Mbak. Ini Nggak ada ya, Bang ya? Musa, kalau Taurat itu Nabi Musa. Hmm. Kalau Taurat Zabur itu Nabi Musa, ya, Zabur Daud. Injil itu Nabi Isa. Oh, Nabi Isa punya Injil, Bang. Ya, Apa nama kitab Injilnya, Bang? ya Injil Nabi Injil Isa gitu. Iya. Kan kalau Nabi Muhammad diberikan kitab namanya Al-Qur'an. Ya, Kalau Nabi Isa diberi kitab namanya Injil gitu. ya Injil. Oh, ada barangnya. Pernah tahu Injil itu seperti apa? Injil Isa. Injilnya Isa ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran, Mbak. Sudah disempurnakan di Al-Quran. Oh, oke. Selain mengajarkan tauhid, Isa kira-kira mengajarkan apa lagi? Isa ya mengajarkan kitab-kitab yang sebelumnya juga. Maksudnya ngajarin apa nih, Mbak? Mengajarkan apa lagi gitu selain dia mengajarkan tauhid? Jadi dari Injil itu kan kita harusnya tahu banyak ajaran dong. Kan bukan satu ayat atau selembar gitu. Apa yang kira-kira diajarkan Isa selain bertauhid? Tunggu ya, Pak.
Oke lah. Mungkin abang susah menjawabnya. Mungkin abang aja lah bertanya tentang iman saya. Oke. Tapi abang ini Islam kan? Serius kan? Islam, Mbak, Dari lahir. dari lahir. Rajin sholat dong bang. Saya kalau dibilang rajin, saya usahakan sholat, Mbak. Tapi kalau masalah rajin, tergantung badan saya. Kalau saya capek atau gimana, itu kadang saya lemas Iya. mau ngerjakan gitu. Iya iya iya. Kita jujur aja kan, kalau kita banyak pikiran atau apa, kadang ya namanya orang susah ya kan, ya gitulah, udah capek, susah lah mau ngerjainnya. Tapi saya usahakan bisa. Oke. Bang, ketika abang nanti misal abang kan udah beriman nih kepada Allah gitu kan. Ketika abang mati nanti, abang yakin kemana ini bang? Saya kalau mati, Mbak, saya itu yakin apa namanya itu ke surga. Yakin ke Kenapa surga. saya yakin ke surga? Karena Nabi saya itu, Nabi Muhammad itu apa namanya, pemimpin umat Islam yang paling rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Saat nanti di hari kiamat nanti, saat saya masuk neraka, dia akan mencari umatnya yang masuk neraka. Umatnya Apakah Nabi Muhammad nanti kenal abang bang? Atau nanti abang waktu meninggal bawa KTP gitu? Agama Islam gitu. Gimana cara dia mengenali umatnya? kalau saya berselawat sama dia atas nama dia, dia akan tahu, oh ini umatku yang berselawat. Dan cukup dengan mengucapkan nama Allah saja, Allah, itu dia akan mencari, dia memohon kepada Allah nanti, ya Allah, ada umatku yang tertinggal di apa namanya itu, di neraka. Dia tidak punya amal, hanya dia mengucapkan nama Allah aja. Allah suruh jemputlah katanya. Tapi itu berurutan, maksudnya berurutan itu dari amal yang tertinggi sampai amal yang sudah terakhir kali. Cukup dengan mengucapkan Allah saja, Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan masuk surga. Tapi surganya itu tidak surga yang tertinggi, surga yang terendah. Memangnya sekarang ini Nabi Muhammad udah di sorga bang? Nabi Muhammad itu enggak di surga, Pak. Dia ada di sesuatu tempat yang dijanjikan sama Allah. Berarti belum di sorga? Dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga, Mbak. Dia tidak mau masuk surga. Berarti sekarang ini apalah yang menjadi tolok ukur kalian bahwa kalian masuk surga? Karena belum ada contoh yang masuk surga. Sudah dijanjikan sama Allah itu, apa, rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah itu ada di rahmatnya Allah itu ada di Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini yang apa namanya, yang istilahnya banyak dosa, banyak apa, kita mohon bantuan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah bahwa ampunkanlah dosa saya gitu, seperti itu. Jadi kita memohon bantuan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini apa permintaannya itu pasti dikabulkan sama Allah. Apa permintaannya pasti dikabulkan? Iya, pasti dikabulkan sama Allah. Lalu bagaimana dengan abang itu, umat yang lain itu, kalau minta apa dikabulin juga? Karena ya namanya umatnya kan, kalau namanya umatnya adalah orang yang masuk dalam agama Islam, Mbak. Tapi kalau nggak masuk dalam agama Islam itu bukan umatnya, bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi syarat masuk Islam itu gimana bang? syarat masuk Islam itu yakin aja kepada Bersyahadat, bukan? Iya, bersyahadat. Oke, kalau
Nabi Ibrahim itu bersahadat nggak bang? Dia bisa dikatakan dia bersahadat. Oke, coba sahadat abang kayak gimana coba saya tanya. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku Oke. bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Oke, kalau sahadatnya demikian, ya, Iya. bagaimana Nabi Ibrahim itu bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kan Nabi Muhammadnya belum ada. Berarti mustahil Nabi Ibrahim bersahadat. Sudah Mbak, sudah tahu itu Mbak. Jadi gini Mbak, itu sudah dituliskan. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan Mbak, itu sudah disandingkan nama Muhammad dengan Allah di apa namanya, di langit itu sudah disandingkan. Jadi iblis ini apa namanya itu iri. Kenapa kok ada Nabi nama Muhammad di situ yang disandingkan kepadamu? Berarti ini sudah sudah dituliskan Mbak. Jadi Nabi tadi apa, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah tahu Mbak bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup seluruh nabi, seperti itu. Oke, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu udah bersahadat. Ya sudah bersahadat, mereka sudah tahu Mbak bahwa namanya ini. Ini pernyataan abang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di dalam Quran? Minimal ada nggak ini? Nabi Musa kah, Nabi Ibrahim kah, Nabi Adam kah bersahadat? Itu Mbak cari di hadisnya saja. Kalau di Al-Quran itu memang Nggak ada ya? pokok-pokoknya aja. Tapi kalau hadis itu adalah menjelaskan bagaimana apa namanya kejadiannya, seperti itu. Berarti sampai sekarang Adam ini belum di sorga lah ya? Adam belum di sorga. Ibrahim belum di sorga. Kan Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Isa berarti umatnya Nabi Muhammad juga dong? Enggak, beda. Umat itu adalah artinya umat itu adalah ajaran yang dibawa oleh seorang nabi gitu. Jadi Adam itu punya umatnya sendiri. Apa namanya, Ibrahim itu punya umatnya sendiri gitu. Nabi-nabi itu punya umatnya sendiri. Berarti umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu nggak ada yang masuk surga lah ya? Nggak ada masuk lah Mbak, ada yang masuk kalau kita sudah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya masuk lah. Kalau umat Nabi Adam itu disebut beragama apa? Adam ya Islam Mbak. Umatnya Nabi Adam agama Islam. Iya, Islam ini kan agama keselamatan, selamat artinya. Jadi Adam itu ya karena dia sujud kepada Allah itu ya dia selamat. Kalau nggak sujud sama Allah ya tak selamat. Berarti Adam udah memanggil Allah waktu itu dulu. Saya belum tahu apa namanya, tapi Allah itu iya sudah disebutkan itu Mbak, Allah. Ini contoh ya, Musa, Isa, ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu satu pun nggak ada yang manggil Tuhannya dengan kata Allah. Jadi siapalah yang dia sebut? Waktu bersahadatlah Musa itu. Apalah bahasanya? Daud juga orang Yahudi. Nah gimana ini orang Israel ya? Musa orang Israel, Isa orang Israel. Mereka ini bahasanya itu bukan bahasa Arab, orang Yahudi. Lalu bagaimana mereka bersahadat? Bagaimana mereka memanggil nama Allah? Bagaimana mereka memanggil nama Muhammad gitu? Sementara mereka nggak pernah menyebut nama Muhammad gitu. Gimana ini Bang? Jadi gini Mbak, sama seperti hewan yang sudah punah. Hewan? Ya, seperti hewan yang sudah punah.
Apakah kita bisa mengetahui hewan itu? Kenapa? Apakah kita bisa mengetahui hewan yang sudah punah itu? Bisa tahu. Sekarang saya tanya, itu hewan di zamannya Adam itu apa? Bisa nggak kita mengetahui? Bisa, ada domba. Ada semua. Karena waktu di zamannya Adam, mereka sudah mengorbankan domba. Jadi kalau dibilang tidak tahu, tahulah burung-burung, hewan melata di Alkitab saya tahu ada. Burung-burung di udara, hewan melata, ternak-ternak, semua ternak ada, Bang. Jadi kalau dibilang di zamannya Adam, tahukah kita hewan? Tahu banget. Ada ular, ada. Maksudnya bentuknya itu seperti apa, Mbak Ya, tahu? ular sampai detik ini masih sama, belum berubah bentuknya. Manusia aja dari zamannya Adam memangnya berubah bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang sama kan? Atau Adam dulu nggak bentuk manusia? Manusia, ya kan? Nah itu makanya kalau abang bilang semua itu udah dituliskan, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan. Sementara bagaimana orang Yahudi itu tidak pernah berkata Muhammad, itu nggak pernah. Orang Yahudi itu tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana dengan Musa? Logikanya kan seperti itu. Mbak percaya dinosaurus tak? Ada di dalam kitab saya ada. Ada di Ada. dinosaurus itu. Bahkan Leviathan ada di dalam kitab saya. Bisa Mbak gambarkan dinosaurus itu? Ada seperti fosil-fosil yang kita temukan sekarang itu ada. Itulah Leviathan. Kulitnya sama. Anda daripada membicarakan hewan karena hewan itu tidak ada di sorga ya, Bang. Sekarang saya tanya, Nabi yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin nggak mereka sudah menyebutkan kata Allah? Mungkin nggak mereka menyebutkan kata Muhammad? Orang Yahudi itu bahkan nggak mengerti bahasa itu. Secara logika kan gitu. Gimana menurut Anda? Ya itulah namanya Mbak. Itu Apa? istilahnya Iman buta. sudah punah. Kan sudah kita Bukan sudah punah, Musa itu tidak pernah punah. Musa itu tetap Tadi ada. kan bahasanya tadi Mbak bilang. Bahasanya. Coba, Kita iya. mana tahu bahasa yang Nabi Adam dulu kan sampai Nah makanya ketika Anda mengatakan mereka semua sudah bersahadat, dalam bahasa apa? Bahkan asma Allah itu tidak disebutkan di zamannya Musa. Asma Allah itu bahkan tidak pernah ada diteriakkan orang Israel. kalau di Bagaimana ini, Mbak, di Islam itu Allah itu dan Muhammad itu sudah tertulis Mbak. Jadi Adam, Masalahnya di dalam Tauratnya itu sudah Musa ya, itu tidak pernah ada. Injil Isa sampai detik ini saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah itu dia. Kita kan bicara tentang fakta. Kita bicara tentang logika. mm, Ya, orang Yahudi, orang Israel sana masih ada sampai sekarang. Itu tidak pernah menyebutkan asma Allah. Mereka berasma itu seperti Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Sampai sekarang Adonai, mm. Elohim mereka sebut. Tidak pernah menyebutkan asma Allah hingga detik ini. Jadi bagaimana mungkin Musa bersahadat, apalagi Daud, apalagi Adam, apalagi Abraham. Kan itu logikanya aja sampai di situ. Jadi gini Mbak, apa namanya, itu kalau kita lihat seperti itu Mbak, itu kan kitab-kitabnya sudah punah semua. Kitab siapa yang punah? Kitab yang kami anggap Injil itu sudah punah, sudah hilang, nggak ada lagi. Kalau dikatakan sudah punah, sudah hilang, berarti sebelumnya ada dong. Sebelumnya ada. Ya. Nah, oke, mana keberadaannya? Bahkan nggak pernah ada. Ya, Ya kan? namanya sudah hilang Mbak, sudah nggak ada lagi. Macam mana? Siapa yang mengambilnya? Bukannya di dalam Quran dikatakan Allah menjaga kitabnya. Allah menjaga kitabnya, maksudnya itu Allah itu memberikan kepada menjaganya kepada hafiz-hafiz atau penghafal-penghafal. Nah, Taurat itu tidak dihafal, Bang. Taurat itu kitab, bentuk kitab kok. Kan kitab.
kitab itu beda dengan hafalan. Kitab. Iya, kitab itu dalam bentuk mushaf. Mushaf Pasti- itu kitab. Jadi jangan dibilang dipelihara dalam hafalan. Itu nggak ada. Nah ini pertanyaannya adalah kitab Taurat Musa, Injil Isa itu kemana kalau memang ada? Ya Kitab kan? itu artinya apa, Mbak? Kitab itu mushaf. Mushaf kan? Mushaf, buku. Iya kan? Setuju nggak? Jadi bukan bentuk hafalan, tapi bentuk buku, gitu. Suhuf. Nah,
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang spektakuler dari Kak Agatha ya. Dan luar biasa Agatha dengan spektakuler ya, membahas kebenaran yang sejati. Ada yang tercerahkan, ada juga yang memilih untuk tidak mau dicerahkan. Ya, begitulah teman-teman ya. Dan kita bersyukur karena kebenaran itu bisa mereka dengar ya. Terlepas dari mereka mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi intinya mereka bisa mendengar kebenaran itu. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka akhirnya ya menunjukkan keaslian mereka. Mereka menunjukkan siapa diri mereka ya. Mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya gitu. Dan ya, kita bersyukur karena Agatha ini tidak hanya pandai berbicara gitu kan, tidak hanya berani, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa, baik itu iman Kristen maupun juga berkaitan dengan Islamologi gitu. Dia memiliki pengetahuan itu dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur untuk itu tentunya. Kita yang masih pemula harus belajar ya tentang bagaimana berdiskusi ya, bagaimana berapologetika seperti yang dilakukan oleh Kak Agatha ini gitu ya. Kita mesti belajar tentang hal itu juga gitu. Dan kalau teman-teman ingin belajar Islamologi dan ingin juga belajar berapologetika yang didapatkan secara free ya, di sinilah ya teman-teman, tinggal memiliki kuota saja sudah sangat lebih dari cukup untuk mempelajari hal-hal yang penting, bagaimana kita berdiskusi dua arah dengan muslim ya. Oke, saya mau bacakan firman Tuhan dari Ibrani 2 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang bagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memangkotahinya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Siap dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu itu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, itu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadikan sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya mereka
dan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa dengan seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Wah, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan yang kita baca ini tentunya mengingatkan kita kembali bahwa Kristus telah menanggung segala penderitaan, dan penderitaan yang dia tanggung itu adalah untuk kita, demi kita gitu ya. Yang percaya tentunya. Makanya bagian ini tidak terlepas dari Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia ya. Kasih Allah kepada manusia ini telah nyata dan jelas dari awal mula manusia itu diciptakan gitu ya. Bayangkan teman-teman ya, manusia itu diciptakan dengan cara yang sangat unik dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Keunikannya terletak pada beberapa hal. Yang pertama, ketika Allah menciptakan yang lain, menciptakan misalkan bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan terang, menciptakan langit dan lain sebagainya, Tuhan hanya bilang jadilah, maka jadilah gitu ya. Jadi hanya berbicara, berfirman saja maka itu jadi gitu ya, burung dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya kun fayakun gitu ya, jadilah maka jadilah gitu. Tetapi manusia diciptakan dengan unik yang berbeda dari ciptaan yang di mana ada perencanaan yang sempurna dari Allah yang berbicara dengan dirinya dalam ketritunggalannya gitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia gitu ya. Ada diskusi sebelumnya gitu ya. Allah tidak pernah berbicara baiklah kita jadikan kerbau atau baiklah kita jadikan air gitu. Tidak ada sebuah diskusi mendalam dalam internal ketritunggalan Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk bagaimana menjadikan manusia ini gitu. Tapi kita lihat di sana ada diskusi yang luar biasa. Allah dalam ketritunggal yang Maha Kudus itu untuk menjadikan manusia ini, baiklah kita menjadikan manusia, dan arah yang hendak dicapai dari penciptaan manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai dari ciptaan ini gitu. Jadi bayangkan tidak ada ciptaan yang lain yang kemudian ada sebuah diskusi bahwa baiklah kita menjadikan burung atau kerbau yang segambar atau serupa dengan apa gitu, nggak ada, hanya manusia gitu. Lalu kemudian manusia itu tidak hanya dijadikan sebagai kun fayakun atau jadilah maka jadilah gitu ya, tetapi manusia itu dijadikan dengan dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan ya. Tuhan membentuk dia dari debu tanah ya. Bisa kalau kita mencoba mendramatisasi, dia dibentuk matanya gitu kan, dibentuk hidungnya, semua dibentuk sesuai dengan imajinasi Allah pada saat itu gitu ya. Maka jadilah manusia ini gitu. Lalu dia yang menghembuskan nafas gitu. Proses penciptaan manusia ini tidak hanya sekedar jadilah maka jadilah, tetapi ada proses yang panjang di sana gitu. Ada proses yang sangat panjang di sana, mulai dari diskusi, mulai dari pembentukan dan kemudian menghidupkan. Kita dikasihi oleh Tuhan karena memang kita berharga di mata Dia.